Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 49 dari sesi Selasa 2, praktikan Lab Siskom Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Perkenalkan, saya Devanandi Aurela Cantika, NPM 19015, dan partner saya Yupia Dwinur Ariska, NPM 19026. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dan menjalankan software Pro Model untuk modul 2. Untuk memulainya, kita klik file, kita klik new, dan kita namanya terserah. Lalu kita ganti distance unitnya menjadi meter. Kalau sudah kita klik OK, nah kalau sudah tersimpan ini, sudah ada tulisannya di sini. Selanjutnya kita masuk pada tahap lokasi. Untuk memulainya kita klik build, lalu location. Nah, pada kesempatan kali ini kita memakai 5 aktivitas dengan studi kasus yaitu pengangkutan. Untuk aktivitas yang pertama yaitu pemrosesan, untuk aktivitas yang kedua yaitu pengemasan, lalu inspeksi QC, pengangkutan, dan yang terakhir yaitu menuju ke gudang. Nah, di sini kita akan mulai membuat grafik untuk setiap aktivitasnya. Baik, untuk yang pertama di sini aktivitas pemrosesan, kita memakai grafik box truck. Kalau sudah kita klik, lalu kita klik di sini, kita besarkan. Sebelum membuat ini, pastikan checklist new-nya ini sudah nyala ya. Nah, kalau sudah, kita namai. Jangan lupa untuk menamainya kita matikan terlebih dahulu new di sini. Lalu kita klik teks ini, lalu kita taruh sini, dan kita ganti di sini. Pemrosesan. Kalau sudah kita klik enter. Selanjutnya untuk aktivitas kedua yaitu kita memakai grafik box. Kita klik new terlebih dahulu, kita klik box. Kita besarkan. Kalau sudah kita namai, kita matikan dulu new-nya, kita klik teks. Kalau sudah kita klik enter, kita lakukan pada 3 aktivitas yang lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini semuanya, selanjutnya kita masuk pada tahap entitas. Kita klik build, lalu entities. Kita simulasikan baja besinya dengan menggunakan palette box. Ini kita ganti yaitu nah, kalau sudah, selanjutnya kita masuk pada tahap ketiga yaitu rival. Kita klik build, lalu rival. Nah, untuk entitasnya ini yaitu kita klik baja besi, lalu locationnya yaitu pemrosesan. Lalu ini kita klik satu, lalu occurrence-nya yaitu INF, frekuensinya 1, kita enter. Lalu yang kedua, tetap entity-nya baja besi, location-nya yaitu pengemasan, yang 1, INF, 1, enter. Ketiga, inspeksi, 1, NF, 1, enter. Selanjutnya yaitu pengangkutan, location-nya 1, INF, dan yang terakhir location-nya gudang. 1,
Nah, kalau sudah kita masuk pada tahap keempat, yaitu tahap processing, yaitu kita klik build, lalu processing. Nah, seperti ini tampilan pada tahap processing. Di sini kita masukkan entity-nya yaitu baja besi, location-nya yaitu dari pemrosesan. Lalu untuk output-nya ini tetap baja besi, dan ini akan dikirim ke pengemasan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ditujukan ke destinasinya mana, ini akan muncul tanda anak panah merah. Nah, kalau sudah, untuk mengisi move logic-nya ini, kita klik move logic, lalu kita klik untuk start feed-nya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita isi data kita, yaitu pada aktivitas pemrosesan, yaitu 10, enter, 11, enter, 12, enter, 10, enter, 12, 10, 11, 12, 10, 12. Nah, selanjutnya kita akan auto fit. Ini kan belum nyala auto fitnya. Kita klik enter sekali lagi. Kalau sudah, kita klik auto fit. Nah, ini diganti menjadi discrete distribution. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu dengan binomialnya memiliki rank 100, Poisson-nya 23,8. Selanjutnya kita klik export. Lalu kita ganti ini application-nya, yaitu menggunakan pro model. Lalu fit distribution-nya yaitu tetap binomial karena nilainya paling tinggi. Kalau sudah, kita kembali ke move logic, kita klik tanda palu ini atau build, lalu kita ganti ini menjadi move for, lalu time-nya kita paste saja. Lalu kita paste lagi. Nah, kalau sudah, ini akan muncul move logic-nya. Untuk entitas selanjutnya, kita klik di sini, lalu kita enter. Nah, entity-nya yaitu tetap baja besi, location-nya yaitu berubah jadi pengemasan, output-nya tetap baja besi, yaitu terus destination-nya tadi kan sudah pada pengemasan. Nah, ini baja besinya mau dikirim ke inspeksi, jadi destination selanjutnya yaitu inspection QC. Lalu kita isi move logic-nya, kita klik start feed lagi, kita masukkan data kita pada aktivitas kedua yaitu pengemasan. 21, enter, 18, enter. Jadi setiap mengisinya kita enter. 16, 20, 21, 24. Kalau sudah, kita klik auto fit, kita ganti discrete distribution, kita klik OK. Nah, ini binomialnya tetap paling tinggi daripada Poisson. Lalu kita klik export, kita ganti application-nya menjadi pro model, kita klik OK. Kalau sudah, kita kembali ke move logic, kita klik build, lalu ini jangan lupa diganti move for, time-nya kita paste, lalu kita pastekan lagi. Kalau sudah, kita klik X saja. Selanjutnya entity-nya tetap baja besi, location-nya yaitu inspection QC, output-nya tetap baja besi, destination-nya yaitu pengangkutan. Kita isi lagi move logic-nya, kita klik start feed, kita isi proses aktivitas ketiga yaitu inspeksi, yaitu 19, enter, 18, 20, enter, 21, enter, 18, enter, 19, enter, 16, enter, 20, enter, 21, enter, 18, enter.
Kalau sudah kita klik auto fit, ganti discrete distribution. Nah, ini hasilnya. Lalu kita klik export. Kita ganti application-nya jadi Pro Model. Kalau sudah kita klik OK, kita kembali ke Move Logic, kita klik build, lalu pastikan ininya move for, lalu kita Ctrl V, lalu kita paste. Kalau sudah kita silang, selanjutnya baja besi lagi, inspection, jadi ke pengangkutan, outputnya tetap, lalu destination-nya yaitu ke gudang. Move, kita isi move logic-nya, kita klik lagi start fit. Selanjutnya kita isi data pada aktivitas keempat yaitu pengangkutan. Di sini 32, 34, 36, 35, 33, 32, 34, 36, 35, 33, 34. Kalau sudah kita klik auto fit di sini, kita ganti distribution, munculnya ini untuk rank binomialnya 100, positionnya 19,2. Lalu kita klik export, kita ganti application-nya jadi Pro Model. Ini binomial, clipboard, lalu klik OK. Kalau sudah kita kembali ke move logic-nya, kita klik build, lalu pastikan ininya move for, karena kita paste, kita klik paste lagi. Selanjutnya ini entity baja besi, location-nya jadi gudang, output-nya tetap baja besi, dan destination-nya berubah jadi exit. Kalau sudah kita klik move logic, kita klik start fit, lalu kita isi datanya 15, 13, 12, 14, 15, 15, 12, 15. Kalau sudah kita klik auto fit, discrete distribution, oke, export, kita ganti Pro Model. Oke, kita kembali ke move logic-nya, kita klik build, lalu move for, dan kita paste, lalu paste lagi. Kita exit. Nah, kalau sudah selesai semuanya, langkah selanjutnya yaitu kita simulasikan, kita klik simulation, lalu kita option terlebih dahulu. Kita runtime-nya ini itu 8 jam kerja. Ini number of replication-nya yaitu 10. Ini tetap menit, kita klik OK. Selanjutnya kita klik simulation lagi, kita run. Nah, di sini kita harus menyimpan file kita terlebih dahulu. Nah, sudah kita save. Nah, ini sudah jalan untuk setiap aktivitasnya. Untuk mempercepatnya kita geser ke kanan saja. Kita klik yes. Nah, kalau sudah, ini skenario-nya tetap normal run, lalu replication-nya diganti all. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari simulasi menggunakan software Pro Model. Di sini kita klik activity. Nah, ini hasilnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk laporan jurnalnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yupia. Terima kasih. Terima kasih Devani. Selanjutnya saya Yupia Dwiner Ariska NPM 19026 akan menjelaskan mengenai jurnal laporan praktikum simulasi komputer dengan judul jurnalnya yaitu minimasi waktu pengangkutan material baja besi pada PT Inka Multi Solution menggunakan software Pro Model. Untuk abstraknya sendiri yaitu seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi transportasi, banyak masalah yang terjadi pada transportasi pemindahan barang. Masalah utama dalam hal produksi dan pengangkutan ditinjau dari segi kegiatan atau proses produksi, yaitu bergeraknya material dari satu tingkat ke tingkat proses produksi berikutnya.
Nah, di sini yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini menjelaskan mengenai sistem dan juga mengenai materi-materi dari modul 2 ini. Di sini pengertian dari sistem sendiri yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Di sini juga ada pengertian dari sistem pengangkutan, yaitu merupakan gabungan dari dua definisi, yaitu sistem dan pengangkutan. Sistem merupakan suatu bentuk keterikatan dan keterikatan antara satu variabel dengan variabel yang lain dalam tatanan yang struktur. Sedangkan pengangkutan adalah suatu usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di sini PT Inka Multi Solution merupakan perusahaan yang memproduksi suku cadang kereta api yang dibutuhkan untuk memproduksi kereta api. Perusahaan dituntut dapat memenuhi permintaan kereta api yang sesuai dengan standar untuk kebutuhan transportasi darat, khususnya di Indonesia. Material atau bahan baku utama dalam produksi kereta ini adalah baja besi. Nah, selanjutnya dalam hal ini tujuan dari penelitian yaitu memperkirakan berapa waktu yang dibutuhkan pada setiap replikasi kegiatan waktu pengangkutan material baja besi menuju ke gudang. Untuk itu, PT Inka Multi Solution memilih menggunakan bantuan program ProModel untuk memudahkan dalam memodelkan dan mensimulasikan sistem pengangkutan material besi baja ke gudang penyimpanan pada perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian di sini ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data sekunder dan menggunakan data yang telah ditentukan dan menggunakan studi pustaka untuk mencari teori yang relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan. Nah, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang pertama yaitu bahan baku datang, yang kedua pengecekan QC, yang ketiga yaitu pencetakan lembar LPPD, yang keempat mengirim bahan baku ke gudang, yang kelima atau yang terakhir yaitu bahan baku disimpan ke gudang. Nah, didapatkan data waktu pengukuran dari aktivitas pengangkutan material baja besi. Untuk pengukurannya di sini ada 10, aktivitasnya ada 5, untuk totalnya pada pengukuran yang pertama yaitu 97 menit, yang kedua 94 menit, yang ketiga 100 menit, dan yang keempat 101 menit, yang kelima 101 menit, yang keenam 97 menit, dan yang ketujuh yaitu 94 menit, yang kedelapan 100 menit, dan yang kesembilan 101 menit, dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu 101 menit. Dan untuk yang kedua, di sini ada tahap pengolahan data. Nah, berikut merupakan flowchart dan penyelesaian masalahnya. Untuk yang pertama yaitu dimulai dari dilanjutkan pada studi pustaka, studi lapangan, dan perumusan masalah, dan diteruskan pada penetapan batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, untuk pengumpulan datanya di sini ada 5, seperti pemrosesan, pengemasan, inspeksi QC, pengangkutan, dan menuju ke gudang. Nah, dilanjutkan pada pengolahan data. Nah, pengolahan data di sini menggunakan software ProModel, selanjutnya diverifikasi, divalidasi, dan yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yang selanjutnya kesimpulan dasaran, dan yang terakhir selesai. Nah, berikut merupakan penjelasan-penjelasan dari flowchart yang di atas. Dan untuk yang selanjutnya di sini adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu verifikasi dan validasi. Verifikasi sendiri merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas suatu serta juga bisa diartikan sebagai perbandingan 2 atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau keberadaan informasi. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi
menyangkut karakteristik yang diukur atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lainnya. Nah, di dalam verifikasi dan validasi terdapat penghitungan jumlah replikasi. Nah, berikut merupakan tabel replikasi aktivitas pengangkutan baja besi. Nah, di sini terdapat 10 replikasi dengan rata-rata yaitu 60,02 menit, standar deviasinya 3,33, variansinya 11,11, dan juga di sini ada perhitungan hot wheel, beta, dan n-aksen. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, di sini terdapat tabel total waktu pengukuran. Di sini ada produksinya ada 3, total waktu pengukurannya untuk produksi yang pertama yaitu 97 menit, untuk produksi yang kedua yaitu 94 menit, dan produksi yang ketiga yaitu 100 menit. Nah, di sini terdapat tabel hasil output simulasi. Dengan replikasi yang pertama, total waktunya 57,21 menit, untuk replikasi yang kedua yaitu 57,85 menit, untuk replikasi yang ketiga yaitu 63,26 menit. Nah, berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan weight confidence interval. Nah, di sini ada tabel perbandingan output real system dan promodel. Dalam tabel tersebut didapatkan rata-rata untuk real systemnya yaitu 97, untuk promodelnya 59,44 menit. Nah, untuk standar deviasinya di sini di real systemnya ada 3, di promodelnya di sini ada 3,32, 3657, 624. Nah, untuk variansinya sendiri di real systemnya ada 9, dan untuk di promodelnya ada 11,0467. Dan selanjutnya di sini ada N besarnya. Untuk real systemnya itu ada 3, yang di promodelnya juga ada 3. Nah, untuk N-1-nya di real systemnya itu ada 2, dan di promodelnya itu ada 2. Dari tabel di atas dapat dihitung hot wheel-nya yaitu didapatkan totalnya 7,17 atau dibulatkan menjadi 7. Dengan analisa hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam atau pada rentan μ1 min μ2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada promodel yang telah dibuat. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada output simulasi. Proses pengangkutan besi baja pada PT Inka Multi Solution disimulasikan menggunakan software promodel dengan 5 proses aktivitas, yakni pemrosesan, pengemasan, inspeksi QC, pengangkutan, dan bahan baku disimpan di gudang. Nah, berikut merupakan gambar dari model simulasi pengangkutan material baja besi dengan promodel. Untuk hasil analisa outputnya sendiri didapatkan atau diketahui bahwa average time in system muncul pada replikasi 1 selama 57,21, replikasi 2 selama 57,85, replikasi ketiga selama 63,26, replikasi keempat selama 57,47, replikasi kelima selama 58,91, dan replikasi keenam selama 67,62, replikasi ketujuh selama 58,06, replikasi ke-8 selama 57,73, replikasi ke-9 selama 61,41, dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu selama 60,63. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 ditolak
karena nilai 0 berada di luar rentan -1, -2 sehingga dapat dikatakan tidak valid karena beberapa faktor yang mendukungnya tidak tepat seperti mesin, pekerja, penjadwalan waktu pengangkutan, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulan dari pembuatan jurnal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pro model yang telah dibuat. Maka dapat dikatakan bahwasannya penelitian ini belum dapat memperkirakan berapa waktu yang dibutuhkan pada setiap replikasi kegiatan waktu pengangkutan material baja besi menuju ke gudang pada PT Inka Multi Solution, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan agar tidak terjadi permasalahan proses pengangkutan. Sekian penjelasan jurnal laporan praktikum simulasi komputer ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.